Selamat datang di YouTube channel Belajar Bersama Bu Dafni. Kita akan belajar tentang bunga tunggal dalam aritmatika sosial. Sebelum melanjutkan pelajaran, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like video ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nabung membantu kita menjadi lebih mandiri secara finansial. Dengan memiliki tabungan, kita tidak perlu lagi bergantung pada orang lain ketika membutuhkan uang untuk keperluan mendesak, seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan, atau biaya perbaikan rumah. Uang yang disimpan di bank lebih aman dibandingkan disimpan di rumah. Bank memiliki sistem keamanan yang canggih dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Sebagian besar bank memberikan bunga atas uang yang kita simpan. Semakin lama kita menabung, semakin besar pula bunga yang kita dapatkan. Ini artinya uang kita akan terus bertambah seiring waktu. Bagaimana caranya kita tahu cara menghitung uang yang sudah kita tabung? Mari kita pelajari penjelasannya pada video ini. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketika kita menabung di bank. Antara lain, ada bunga atau disimbolkan dengan B, yaitu imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atau uang yang disimpan. Lalu ada suku bunga atau P, yaitu persentase dari jumlah uang yang disimpan yang akan diberikan sebagai bunga. Ada modal atau M, jumlah uang yang awalnya kita simpan di bank. Dan ada jumlah akhir yang disimbolkan oleh JA, jumlah uang setelah digabungkan dengan bunga yang kita peroleh. Perhatikan situasi 1. Dini ingin menabung uang jajannya sebesar Rp100.000 di bank. Bank tersebut menawarkan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa uang yang akan dimiliki Dini setelah menabung selama 1 tahun? M atau modal Dini sebesar Rp100.000. P, bunganya sebesar 5%. Maka berapa uang Dini setelah 1 tahun menabung yang sama dengan 12 bulan yang disimbolkan dengan N? Selanjutnya, cara menghitung bunga, B atau bunga sama dengan M kali P kali N per 12. B-nya tadi Rp100.000 dikali dengan bunganya 5% dikali 12 per 12. Sehingga menjadi B sama dengan Rp100.000 dikali 5 per 100 dikali 1. Sehingga diperoleh nilai B sama dengan 5.000. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah akhir tabungan Dini, rumusnya adalah JA sama dengan M tambah B. JA sama dengan Rp100.000 ditambah Rp5.000. Diperoleh JA sama dengan Rp105.000. Jadi, uang Dini setelah 1 tahun berjumlah Rp105.000. Kegunaan meminjam di bank atau koperasi. Ketika ada kebutuhan mendesak yang membutuhkan dana besar, seperti biaya pengobatan, perbaikan rumah, atau biaya pendidikan, pinjaman bank atau koperasi bisa menjadi solusi cepat. Sebelum menyelesaikan masalah tentang pinjaman, penting untuk memahami beberapa istilah. Yang pertama ada pokok pinjaman atau M, jumlah uang yang kamu pinjam dari bank. Lalu ada suku bunga, yaitu P, persentase tambahan yang harus kamu bayar sebagai biaya pinjaman. Lalu ada bunga, B, imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atau uang yang disimpan.
Ada tenor N, jangka waktu kamu untuk melunasi pinjaman, biasanya dalam bulan. Lalu ada angsuran atau AN, jumlah uang yang harus kamu bayar setiap bulan untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Perhatikan situasi 2. Karno meminjam 100 juta rupiah dengan suku bunga 10% tahun dan tenor 5 tahun atau 60 bulan. Berapa besar angsuran yang harus dibayar Pak Karno tiap bulan? Diketahui M sama dengan 100 juta rupiah. P atau suku bunga adalah 10% atau 10 per 100. Tenor N sama dengan 5 tahun, sama dengan 60 bulan. Untuk menghitung besar bunga, B sama dengan M kali P kali N, atau modal dikali suku bunga dikali tenor, yaitu 100 juta rupiah dikali 10% dikali 5, atau 100 juta kali 10 per 100 dikali 5, hasilnya 50 juta. Maka jumlah akhir yang harus dibayar Pak Karno adalah M tambah B, yaitu 100 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah, hasilnya sebanyak 150 juta rupiah. Untuk menghitung angsuran per bulannya, yaitu jumlah akhir dibagi N atau tenor. Jumlah akhir yang harus dibayar Pak Tarno adalah 150 juta rupiah dengan tenor 60, K dibagi dengan 60. Sehingga angsuran per bulan yang harus dibayar Karno sama dengan Rp2.500.000. Perhatikan situasi 3. Andi menabung uang sebesar 5 juta rupiah di bank dengan suku bunga tunggal 8% per tahun. Berapakah jumlah uang Andi setelah 3 tahun? Diketahui modal Andi ada 5 juta rupiah dengan suku bunga 8% per tahun dan waktu 3 tahun. Yang ditanya adalah jumlah uang setelah 3 tahun. Terlebih dahulu kita hitung bunganya. Rumus bunga adalah M kali P kali T, yaitu 5 juta dikali 8% dikali 3. 8% dapat kita ubah ke 8 per 100 atau 0,08. Sehingga perkaliannya menjadi 5 juta rupiah kali 0,08 dikali 3, yaitu Rp1.200.000. Maka jumlah uang setelah 3 tahun, JA sama dengan M tambah B. JA sama dengan 5 juta rupiah ditambah Rp1.200.000 menjadi Rp6.200.000. Jadi uang Andi setelah 3 tahun adalah Rp6.200.000. Demikianlah penjelasan tentang bunga tunggal. Agar lebih memahami, ayo berlatih mengerjakan soal-soal latihan berikut ini.